Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Sobat Genbi. Selamat datang di Sabah Genbi Part 1. Pada part kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai cara bagaimana untuk menggali potensi diri, terutama untuk anggota Genbi. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Unlock Your Potential with Genbi. Dalam 40 menit ke depan, saya Akista Yuliatun Munawara selaku staf media eksternal Genbi Purwokerto akan menemani minggu pagi kalian melalui live streaming Sapa Genbi Part 1. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat inspiratif, yaitu Pres Kiki selaku Presiden dari Genbi Purwokerto Komisariat Universitas Jenderal Sudirman. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita saling berkenalan dulu ya, Kak Kiki. Oke, ya. Halo semuanya yang lagi nonton dan lagi di sini juga. Perkenalkan, nama aku Sabrina Vita Rizky, biasa dipanggil Kiki, dan aku Presiden Komisariat Unsut ya untuk tahun 2023 ini. Halo semuanya. Oke, pada tema kali ini yaitu Unlock Your Potential with Genbi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa potensi itu adalah sebuah aset berharga yang perlu digali dan dikembangkan oleh setiap individu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai langkah-langkah untuk menggali potensi diri para anggota Genbi. Nah, sebelum masuk ke sesi inti yaitu tentang menggali potensi, alangkah baiknya kita kenalan dulu terhadap Genbi ya, Mbak. Oke. Menurut Pres Kiki sendiri itu Genbi itu apa sih, Pres? Oke, Genbi itu, jadi kita baca Genbi ya, bukan Genbi atau Genbi gitu. Nah, itu generasi baru Indonesia, bukan generasi Bank Indonesia. Nah, generasi baru Indonesia sendiri itu adalah komunitas para penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, untuk jadi anggota Genbi itu caranya gimana sih, Pres? Bisa di-spill cara-caranya? Kalau jadi anggota Genbi kan otomatis harus jadi penerima beasiswanya dulu. Jadi kita harus daftar beasiswa BI-nya dulu. Nah, baru kita masuk ke pengurusan atau komunitas Genbi tersebut. Gitu. Jadi kita harus jadi penerima beasiswa dulu baru bisa masuk komunitas. Nah, untuk jadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu ada persyaratannya nggak, Pres? Persyaratannya banyak. Banyak. Ya. Jadi kalau misalnya untuk yang pertama itu dari seleksi administrasi dulu. Habis administrasi, habis itu nanti wawancara, lalu udah nanti pengumuman yang terima siapa. Kalau administrasi itu lumayan banyak ya, dari ada CV, SKTM juga, surat keterangan tidak mampu ya. Terus sama ada waktu itu sama transkrip nilai atau kartu hasil studi ya, sama motivation letter kalau nggak salah. Ya, motivation letter. Terus apa lagi kalau kamu ingat nggak kemarin? Apa aja? Kalau untuk yang tidak mampu bisa mengajukan surat SKTM dari desa, terus surat keterangan dari kampus. Nah, itu juga nanti kita minta rekomendasi juga ke Wadik atau enggak dekan, ke Bapendik untuk minta rekomendasi beasiswa. Jadi nanti kita ada surat rekomendasi beasiswa dari dekan atau Wadik atau dari Bapendik. Untuk syarat administrasi banyak ya, cukup banyak. Nanti habis itu setelah itu ada 100 orang, biasanya harusnya 100 orang ya, 100 orang yang lolos di seleksi administrasi, lalu ada wawancara. Nanti kalau dari Unsut ada 75 orang menerima beasiswa, dari UIN ada 50 dan dari UMP ada 50 juga. Kalau untuk menjadi anggota Genbi itu ada kegiatan apa aja sih yang dilaksanakan oleh Genbi itu? Kalau kegiatan itu banyak banget ya. Kenapa? Karena di komunitas ini sendiri kita juga seperti organisasi ya, dan kita bakal ngelakuin event-event dari BI yang ditujukan dari BI, juga event-event kita sendiri yang kita buat untuk potensi diri kita sendiri sama untuk peduli ke lingkungan sekitar. Kalau dari Genbi Purwokerto sendiri itu baru untuk SMK, dan SMK yang bekerja sama tuh SMK 1 Purwokerto, lalu ada dari Unsut, UIN sama UMP aja, dan itu cuma S1 baru sarjana aja maaf. Oke. Untuk benefits ikut Genbi itu apa aja sih, Kak? Benefit, bentar. Kalau benefit itu sebenarnya banyak ya. Kalau dari kita pasti ada pendanaan ya, pendanaan yang 1 bulannya itu 1 juta selama
12 bulan jadi 1 tahun, jadi ada 12 juta. Untuk itu sendiri juga kita bakal ada potensi yang menggali potensi itu ada nanti pelatihan di hard skill atau soft skill. Jadi kan kita ada 4 bidang ya, ada 5 bidang gitu. Semuanya ekonomi, pendidikan, kesehatan, terus ada lingkungan sama medix itu bakal menggali semuanya dari bidang-bidang sendiri kepada anak-anak ini juga ke masyarakat umum juga. Banyak ya benefitnya ya, Pres. Kalau Pres Kiki ini kan sebagai Presiden Genbi Prokerto nih, Pres. Nah, kalau job desk dari Presiden itu sendiri gimana sih, Pres? Job desk Presiden? Iya. Job desk Presiden tuh dikit kok. Kita bantu buat menyokong Genbi aja. Tapi kalau misalnya mau lebih detailnya lagi, kita buat koordinasi juga antara Genbi, anggota-anggota Genbi semuanya dengan pembina gitu. Terus kita juga mengawasin ya gitu kan, banyak banget nih proker-prokernya gitu. Jadi kita juga mengawasi dari BPH juga, kita juga bantu. Jadi lumayan banyak. Nah, kalau jadi presiden dan anggota tentu beda benefitnya ya, Pres. Kalau untuk jadi presiden itu benefitnya apa aja sih? Kalau jadi presiden? Iya. Kalau jadi presiden sebenarnya kalau misalnya bagus untuk memperbagus CV itu juga pasti bukan ya. Untuk memperbagus CV, tapi juga kita bakal benefit lebih banyak, yaitu relasi. Kenapa? Karena kita juga ke eksternal, kayak misalnya kita bekerja sama dengan Dompet Duafa atau PMI gitu-gitu, kita yang bekerja sama tuh ke presiden langsung gitu. Sama nanti saat ada event-event tertentu, kayak kemarin alhamdulillah tuh ada festival Gunung Slamet, aku bisa hadir juga gitu dan nginep. Benefitnya banyak banget ya, lebih banyak dan lebih betul. Terus untuk motivasi Pres Kiki menjadi presiden itu apa, Pres? Motivasi sebenarnya kalau misalnya buat alasan pribadi, aku pengen nantang diri aku ya, challenge gitu ya. Terus juga mau coba gitu kan, kemarin dari periode kemarin tuh baru staff aja ya, terus kayak lihat Mbak Elsa, Mbak Isna sama Mbak Kiki kok kayaknya jadi presiden bisa ikut semua proker dan bisa ke BBH juga gitu ya, Bendungan Maskom. Jadi kayak aku tertarik. Kalau misalnya untuk alasan yang luar kayak itu, aku pengen ini sih, pengen lebih adaptasi. Kan kemarin baru hybrid ya, kebanyakan offline sama online. Jadi untuk tahun ini kan benar-benar kebanyakan offline ya. Jadi dari aku juga mau gitu, gimana sih Genbi untuk aktif gitu di acara-acara offline tuh gimana, dan kalau jadi presidennya yang itu tuh kayak gimana. Jadi aku mau, dan dengan ini sih, dengan inovasi-inovasi baru di proker-proker bareng sama Anung dan Esa. Keren banget nih Pres Kiki. Untuk persyaratan jadi presiden apa aja nih, Pres? Mungkin teman-teman banyak yang pengen jadi presiden juga nantinya. Oke. Kalau syarat yang paling utama itu satu, nggak boleh jadi ketua di organisasi lain ya. Jadi benar-benar nggak boleh, biar kita nggak double job desk gitu lah ya. Terus biar bisa fokus di Genbi gitu. Habis itu ada CV juga, ada grand design, sama ada motivation letter juga. Kenapa pengen jadi presiden? Kalau misalnya untuk grand design sendiri itu kayak isinya kita sendiri tuh. Maunya kita di 5 bidang ini sama di BBHSkom atau keseluruhan Genbi ini mau dibawa kemana, atau ada inovasi-inovasi proker seperti apa yang inline prokernya dengan DI. Nah, itu dia persyaratannya teman-teman. Mungkin teman-teman yang berminat untuk jadi presiden Genbi besok bisa mulai disiapin dari sekarang biar lebih siap lagi besok. Lanjut nih untuk langsung ke poin inti ya, Pres. Kalau terkait potensi diri, mesti dari teman-teman di sini pasti kan banyak kayak yang bingung kayak gimana sih cara menggali potensi diri aku tuh apa. Nah, kalau menurut Pres Kiki sendiri tuh cara menggali potensi diri biar tahu kita punya potensi apa itu gimana? Kalau dari aku kan pasti kalian punya hobi ya, hobi kan. Hobi itu pasti di situ menurut aku kayak lebih buat ngilangin stres, tapi juga kita juga sambil itu loh, meningkatkan potensi diri kita juga gitu. Dan di tiap-tiap webinar atau seminar atau di postingan lah sekarang udah banyak ya quotes gitu, juga bisa buat nyemangatin kita, motivasi kita untuk kita tahu potensi diri kita gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita ada lah sekarang kayak banyak ya di TikTok kalau quotes potensi aku apa sih ya, tuh kita harus nanya ke teman aku tuh jagonya apa gitu. Tapi masa nanya ke teman loh,
kita coba tanya dan kenalin diri kita sendiri, potensi kita tuh apa gitu. Jadi harus mendalami dan memperkenal diri sendiri, baru kita tahu nih potensi kita apa, terus kita cari-cari tempat gitu, wadah buat menggali potensi kita untuk mengembangkan potensi. Setelah kita mendapatkan potensi kita, menurut Pres Kiki cara mengembangkannya gimana, Pres? Kalau mengembangkan pasti banyak ya. Kayak misalnya contohnya nih, dari Fatan. Fatan nih, udah jago banget lah di Medex gitu. Ya udah lah, dimasukin jadi deputi Medex gitu. Atau yang lain-lain waktu G-Form kan pasti banyak ya yang udah ada pengalaman atau CV-CV, kita kan lihat juga ya. Itu kita lihat udah potensi atau pengalaman mereka, kita taruh ke bidang yang sesuai gitu sih. Terus kalau misalnya dari Genbi sendiri, alhamdulillah tiap bidang bakal ada upgrading skill atau soft skill atau hard skill pada seluruh Genbi gitu. Oh, berarti banyak banget benefit ikut Genbi ya, salah satunya untuk menggali potensi diri kita ya, Pres. Nah teman-teman, itu tuh beberapa tips buat menggali potensi diri kita, terutama untuk anggota Genbi. Jadi kalian bisa ikut dengan mengenali diri kita, lalu mengembangkannya dengan penuh dengan apa tadi, Pres? Penuh semangat ya. Kenapa kalau biar kita nggak termotivasi terus ya? Iya, seperti itu. Nah lanjut nih, Pres, tadi kan sudah dijelaskan mengenai Genbi, benefit-benefitnya, kegiatannya. Nah terus mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, yang gimana sih cara biar lolos beasiswa Bank Indonesia. Mungkin ada tips trik khusus menurut Pres Kiki? Oke, kalau dari aku di CV ya, CV sama motivation letter itu menurut aku penting banget. Kenapa? Kalau di CV sendiri lebih ke banyak pengalaman organisasi. Apalagi kalau misalnya kalian juga banyak pengalaman seperti ke sosial langsung gitu, kayak misalnya mengajar atau apa gitu. Nanti di situ bakal memperbagus CV banget sih. Terus nanti juga di motivation letter kan motivasi kalian sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia tuh mau seperti apa, kalau misalnya keterima tuh mau apa gitu tuh sangat dilihat sih. Soalnya kalau di motivation letter aja kita berpikiran sempit gitu ya, sempitnya cuman mau dapet dana gitu, itu kan udah bisa dinilai dari motivation letter kalian tuh. Jadi di motivation letter kita lebih fokus kayak untuk membranding diri kita, terus pandangan kita ke depan lebih seperti apa gitu. Terus untuk yang lain-lainnya seperti mungkin ke bank sentralan itu perlu nggak, Pres, untuk disiapkan? Oke, kalau misalnya itu kan buat seleksi administrasi ya. Kalau misalnya buat seleksi wawancara pasti sangat tentu ya itu wawancara ya pasti. Kenapa? Kalau misalnya di wawancara bakal ditanya soal CV kalian, pengalaman kalian apa. Tapi selain itu juga kalian bakal ditanya soal pengetahuan kebangsaan kalian. Tuh, tentang bank sentral nih, Bank Indonesia apa gitu tuh kalian tuh harus tahu. Oke. Udah santai aja. Nah, mungkin dari teman-teman audiens ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk sesi pertanyaan. Oh iya, Pres, kalau untuk pembukaan pendaftaran seleksi beasiswa Bank Indonesia itu biasanya di bulan apa ya, Pres? Kalau dari bulan ya, biasanya tuh di tahun depan nanti di pertengahan atau awal gitu. Kalau misalnya kemarin kan kita Maret ya, kalau nggak salah. Tapi kalau tahun kemarin juga Februari udah buka. Jadi nanti dipantengin aja. Kita aja kalau misalnya anak-anak di sini nih yang nonton nih bukan dari Genbi, bisa follow aja akun Genbi Prokerto sama di Bank Indonesia Prokerto gitu, biar dapat informasi langsung. Oke. Jadi infonya biasanya antara Februari dan Maret ya, Pres? Iya, pokoknya pertengahan. Kalau untuk yang bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini dari semua jurusan atau ada ketentuan-ketentuan khusus buat jurusan tertentu gitu? Oke, kalau misalnya dari yang kemarin itu ada jurusan yang bukan yang ini ya wajib jurusan itu, tapi yang diutamakan gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang diutamakan karena yang satu masih inline dengan Bank Indonesia gitu. Jadi tapi kalau misalnya dari jurusan lain dicoba aja nggak apa-apa.
Berarti kalau untuk jurusan lain masih ada kemungkinan Iya, untuk masih bisa ada. mendapat ya, Pres, Masih ada. walaupun tidak linear gitu. Iya, masih ada. Ya teman-teman, jadi kesempatan untuk masuk ke Komunitas Genbi dan penerima beasiswa Bank Indonesia itu sangatlah besar, asalkan kita mau mencoba dan percaya diri ya, Pres. Ya betul, kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Iya. Mungkin dari teman-teman, dari viewers ada yang mau bertanya, silahkan. Sesi pertanyaan, dapat gift dari Pres Kiki nanti. Enggak. Dapat gift mawar. Oke. Ada nggak nih? Ada nggak? Ada yang enggak. Apakah ada? Apa tuh? Nih ada pertanyaan dari Kak Nitya. Ya, Kak, kualifikasi biar lolos beasiswa Bank Indonesia apa sih? Pingin banget nih. kalau kualifikasi itu sih yang tadi ya, makanya buat CV, molet semua, sama pengalaman organisasi kalian, pengalaman di sosial kalian juga itu sangat-sangat bisa dipertimbangkan ya. Sama itu buat administrasi dulu, baru administrasi sih. Kalau misalnya nanti kalian lolos, alhamdulillah di administrasi, nanti pas wawancara kalian juga harus tahu mengenai Genbi, pengetahuan kalian mengenai Genbi, mengenai kebang sentralan dan diri kalian sendiri, karena bakal banyak ditanya soal itu. Ya seperti itu ya Saudara Nitya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Irzal. Ya. Kak mau tanya, kalau udah dapat beasiswa lain bisa nggak sih dapat beasiswa Genbi? Nah sayangnya kalau misalnya ya kalian udah join Genbi misalnya, terus kalian juga keterima beasiswa lain, sayang kalau misalnya kalian mau ambil beasiswa itu, kalian harus cabut beasiswa Genbi-nya atau BI-nya. Ya, harus pilih satu ya, jangan rakus. Jangan rakus biar yang lain kebagian. Iya. Begitu Kak Irzal. Jadi kalau misalnya sudah dapat beasiswa lain, kita nggak bisa untuk daftar beasiswa Bank Indonesia. Kalau bisa paling nggak lolos ya, atau Iya, betul. diskualifikasi. Ada pertanyaan lagi dari satu Saf. Halo Kak, aku mau tanya dong, suka duka jadi presiden apa aja nih? Nah, ini nih. Ini di ulti ya. Sukanya banyak ngechat ya, banyak yang ngechat gitu. Semuanya dichat-chatin gitu ya. Terus kalau misalnya ada event-event kita tahu lebih dulu gitu, event BI atau apa kita tahu lebih dulu. Terus kalau misalnya nggak perlu cari poin, nggak perlu cari poin tapi sibuk 24/7, sama aja, semuanya diurus semua bidang. Jadi itu ya. Tapi dukanya apa? Dukanya kalau misalnya ada masalah yang ngadunya cuma ke presiden. Kalau misalnya nggak dapat solusi dari kadep atau di deputinya gitu, nanti ngadunya ke presiden, dan presiden ngadunya ke siapa? Korkom. Oke. Berarti suka dukanya tuh Ada. Seimbang lah ya sebanding sama benefit yang didapatkan, Pres. Betul? Amin. Iya, oke. Nah, tadi kan Pres Kiki bilang nih soal Apa? poin. Berarti di Genbi itu ada sistem poin keaktifan atau gimana, Pres? Ada. Jadi kalian tuh jangan ngarep di Genbi atau terima di BI ini buat pendanaan aja, tapi enggak gitu. Tapi kalian juga bukan dituntut ya, kayak lebih aktif gitu, jangan pasif gitu. Aktif untuk juga buat upgrading diri kalian sendiri, juga membantu lingkungan sekitar. Karena dari semua bidang nih, kayak misalnya dari lingkungan, kesehatan, ekonomi gitu, semuanya sama pendidikan tuh kayak semuanya tuh buat ke masyarakat umum atau sekitar tuh bakal ada. Makanya jadi kalian kalau misalnya kepo-kepo nih, kalian bisa aja follow Genbi Prokerto. Kenapa? Semua event atau proker di Genbi itu bakal ditaruh di sini. Oke. Jadi setiap kita mengikuti proker, kita aktif, kita bakal dapat poin keaktifan. Iya, betul. Lalu ada pertanyaan lagi nih, banyak Pres. Dari Kak, siapa ini username-nya susah dibaca? Kak, kira-kira beasiswa Genbi bisa sampai ke ITTP nggak ya? ITTP itu apa? ITTP mana ya? Sebentar ya. ITTP. Oh, Telkom. Oh, Telkom. Nah,
Sayang banget belum ya. Kenapa? Karena dari GBI sendiri baru kerjasama sama Unsud, UIN sama UMP. Mungkin dari kamunya sendiri bisa minta itu rekomendasi ke dekan gitu atau ke dekan ataupun rektor untuk bekerja sama dengan Bank Indonesia. Ya. Berarti untuk yang area Purwokerto baru 3 kampus itu yang untuk kampus itu kerjasama dengan BI ya, sama satu SMK 1 tadi ya? SMK 1 Purwokerto. Oke. Ada lagi nih yang tanya. Mana ini tadi banyak banget. Kalau mau jadi pres, kenapa Kak mau jadi pres padahal sudah jadilah pemimpin gitu? Apa? Gimana? Kenapa mau jadi pres sih padahal padahal sudah lo jadi pemimpin? Pemimpin di mana? Ya ini jadi presiden tuh pemimpin di GNB gitu. Kan walaupun aku komisariat Unsud, aku juga buat ngebantu, walaupun nggak ngebantu ke Unsud doang, tapi ke UIN sama UMP. Jadi kita bertiga saling backup lah ya. Dari aku, Anung sama Nesa juga saling backup komisariat satu sama lain gitu. Ada lagi nih pres dari Fitri Fajriati. Suka duka ikut GNB apa nih pres? Suka duka ya? Iya. Jadi kalau suka dukanya apa? Kalau sukanya ya pasti itu ya, udah benefit udah banyak banget lah ya. Kita ikut event-event, relasi banyak, sampai 3 komisariat juga, sama udah kenal sama orang BI juga, sama orang eksternal juga ada. Kalau untuk dukanya sebenarnya tergantung kalian ya. Ini dipandang secara negatif atau positif gitu ya. Ada 2 sisi koin lah ya. Itu kalau misalnya kalian berpandangan baik di sisi positifnya, ya kalian aktif di GNB, kalian juga untuk memperbagus atau meningkatkan akademik kalian gitu. IP sama IPK tuh jangan sampai turun juga. Jadi walaupun kita sibuk di GNB, banyak kegiatan, tapi kita harus balance sama kuliah. Jangan sampai nilai kuliah tuh jadi dikorbankan gitu ya, Pres. Harus balance guys. Oke, harus balance ya. Terus ada yang tanya lagi nih, Pres, aku mau tanya dong, apakah Pres Kiki masih ikut organisasi di luar kampus? Jika iya, gimana sih cara bagi waktunya? Apalagi presiden ini lebih padat kan tadi jadwalnya ikut semua proker gitu. Aku nggak ada. Jadi cuma GNB satu-satunya. Baru GNB aja. Soalnya dilihat dari presiden udah jadi presiden, udah sih cukup. Terus sama udah semester 7 karena di kebanyakan presiden tuh kalau keterima tuh pas di semester 7-nya, semester 7 sama 8 ya, itu fokus skripsi aja sama magang juga. Jadi cukup GNB satu prioritas satu-satunya ya Pres. Oh iya Pres, tadi kan banyak banget. Pelan-pelan aja. Ada lagi nih yang tanya, Kak ada berapa bidang sih di GNB? Bidang tuh kalau misalnya buat bidang 5 ya. Itu ada media eksternal yang sekarang kita ada sepa GNB itu karena bersyukur pada media eksternal. Udah, lalu ada kesehatan, ada ekonomi, lingkungan, sama pendidikan. Lalu juga ada BPH ya, atau Badan Pengurus Harian. Ada SPUM sama Bendum juga, gitu. Jadi totalnya ada 5 bidang dan BPH. Terus ada, kan tadi Preski jawab menuturkan bahwasanya kalau presiden itu kebanyakan diterimanya semester 7. Kalau yang baru semester 5 itu apakah bisa jadi presiden? Bisa banget. Kalau misalnya kalian ini nih, contohnya kalian nih buat yang angkatan 2022 ya berarti ya, buat tahun depan kan udah bisa daftar. Nanti kalian juga bisa banget kok, semua anak GNB itu bisa daftar, nggak harus yang udah 2 periode atau yang cutting kalian itu enggak. Jadi di kalian nanti tuh dibagusin aja inovasi. Jadi kalian harus mendalami banget GNB itu apa, BI itu apa. Jadi GNB sama BI kan kerjasama nih. BI itu buat kerjasamanya kalian tuh harus kayak cari-cari apa sih proker di tiap bidang yang inline gitu, satu jalan sama BI gitu. Terus kalian juga harus promosiin atau branding diri kalian sendiri karena yang pilih kan anggota GNB ya yang kemarin itu. Jadi kalian harus banget lah mengebu-ngebu kampanyenya nanti. Kalau mekanisme pemilihan presiden itu gimana Pres? Kita mulai voting atau ditunjuk dari pembina atau gimana Pres? Oke. Kalau dari pemilihan presiden sendiri kemarin kan pendaftaran dulu ya, semua tuh bisa daftar. Udah daftar, terus abis itu dengan syarat-syarat yang aku sebutkan tadi, lalu ada langsung di hari yang Sabtu kemarin ya, waktu itu Pilpres ada perkenalan gitu. Perkenalan dan kayak orasi kalian tuh apa gitu, biar kayak, nah orasi itu penting guys, apalagi itu kan pertama kali ya, jadi kan kalian perkenalan, kalian udah branding diri kalian kayak buat orang-orang pilih kalian. Terus nanti ada grand design, kalian bakal presentasi
buat inovasi-inovasi kalian tuh prokernya apa aja, atau pengetahuan kalian tuh bakal diuji pas kalian di grand design-nya ini. Jadi bakal satu arah, satu inline enggak gitu sama BI. Terus abis itu nanti ada sesi debat pastinya gitu. Yang kemarin sangat panas tuh. Abis duhur itu ada sesi debat, lalu ada pertanyaan dulu juga dari pembina yang harus kita jawab, lalu ada pertanyaan juga dari audiens. Lalu abis itu voting dan pengumuman. Sangat ketat ya untuk jadi presiden. Seharian guys. Ada yang tanya lagi nih Kak Apa tuh? Kiki, gimana sih caranya biar tetap semangat terus kayak tes Kiki ini? Buat semangat terus ya, Iya, jangan lupa tidur. jangan lupa tidur. Tidur dan makan yang cukup guys. Kalau dari aku, kalau misalnya presiden pasti semua staff lah ya, semua GNB pasti ada keluh kesahnya. Itu bakal kita minta tolong membuat curahin gitu ya. Kayak misalnya dari aku curhat satu sama lain dengan presiden, atau ke korkom gitu, ke korkom juga gitu. Terus kalau dari staff, kadep, deputi juga bisa curhat dulu ke BPH atau presiden gitu, langsung aja, atau ke korkom bidang kalian kan ya gitu. Terus gitu sih biar lebih semangat. Kalau misalnya merasa stres dikit gitu atau apa, bisa lah buat minggir dulu, tenangin diri atau kemana gitu buat healing bentar. Healing dulu ya, biar refreshing lah. Acel semangat dulu ya. Betul, ngecas energi. Tuh, terus. Oh ini tadi Kak Nitya tanya juga, kalau lagi stres ngapain Kak biar hilang stresnya tadi ya, healing ya? Atau mungkin ada cara-cara lain buat menghilangkan stres, apalagi di semester akhir ini? Oh, kalau dari aku tidur itu udah paling cukup sih. Tidur ya? Tidur sama chatnya sepi dulu lah bentar gitu. Gak buka HP Ya nggak buka HP gitu. Udah. Kalau ikut beasiswa Bank Indonesia itu biasanya semester berapa, Pres? Semester 4. Semester 4. Jadi semester 4? Iya, mau semester 4. Jadi buat yang angkatan 2022 ya berarti ya, buat tahun depan udah bisa daftar. Oke. Kak, mau tanya tips and trick biar koin Genbi 2 periode. Gimana sih caranya, kan ada bisa 2 periode nih kan ya Genbi ya? Kalau dari periode 1 biar bisa ke periode 2 tuh gimana? Nah, buat anak-anak yang baru pertama kali nih ya, yang masih semester 5 ya berarti ya, tuh kalian bagusin aja di poin. Kenapa? Karena kalian nih bakal ada 10 besar. Nanti lah, pokoknya ada lah ya, bocoran-bocorannya tuh ada poinnya kalian berapa di semuanya, di selama satu periode ini digabungin, terus nanti dari presiden itu bakal rekomendasiin anak-anak langsung ke ini, fakultas sama ke BI. Ini loh anak-anak yang bagus buat lanjut ke periode 2. Berarti kalau buat lanjut ke periode 2 ada rekomendasi juga dari presiden? Iya, ada. Tapi untuk itu selain rekomendasi juga tetap hoki dan pengalaman kalian ya. CV, molet lagi tadi, sama aja. Wawancara. Kalau wawancara itu biasanya mekanismenya gimana Kak? Oke. Kemarin, sekarang wawancara tuh offline semua ya? Iya. Kemarin kan masih online ya tahun kemarin. Jadi untuk tahun sekarang itu saat administrasi udah nih, nanti kita bakal dikasih tahu tanggal buat wawancara dan jamnya. Nanti langsung datang aja ke BI dan nanti dipanggil ya setiap orangnya siapa dan di absen. Aku langsung dipanggil wawancara sama 2 orang. Kalau dari aku kemarin 2 orang dari pegawai BI, abis itu diwawancara soal yang semuanya tuh yang di potensi diri kalian, pokoknya tentang diri kalian, tentang kebangsaan sentralan tuh bakal ditanyain. Oke. Jadi pada intinya kita juga harus memahami benar-benar paham tentang kebangsaan sentralan ya, karena ini juga salah satu jadi penilaian dari membina ya. Iya betul. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi. Terus makanan kesukaannya apa? Makanan, aduh. Makanan ya? Iya. Makanan aku suka ayam. Tapi yang nggak ayam, paham nggak? Oh. Nggak rasa ayam banget gitu. Jadi nggak bau amis gitu. Aku suka. Contohnya Ikan apa nih, Pres? Nugget, aku suka nugget. Nugget atau itu yang dibeliin sama Safa, suka. Oke, ini ada pertanyaan dari Kasanya nih. Kalau misalnya kita jadi anak Genbi, punya peluang nggak sih buat kerja di BI nantinya? Punya peluang atau enggaknya sebenarnya kurang tahu ya. Iya. Kurang tahu ya. Jadi untuk magang itu ya bisa lah ya. Karena sebenarnya magang buat semuanya bisa ya. Karena kalau nggak salah nih akhir tahun ini bakal ada buka magangnya buat semua orang sih, nggak perlu maksudnya mahasiswa ya, nggak perlu cuma anak GNB doang yang bisa daftar, enggak. Kalian bisa lah buat ngajuin ke Bank Indonesia buat daftar magang.
Jadi kalau peluang kerja tergantung individu masing-masing lagi ya, kembali Iya, ke betul. individu lagi. Iya. Tapi kalau untuk peluang magang bisa semuanya ya, Bisa. walaupun bukan anak Genbi juga tetap Betul, bisa. betul. Ya. Baik. Masih belum ada pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya kalian mau daftar BI PCPM ya, yang jadi karyawan tetap, kayak manajemen trainingnya BI ya, Biasanya, pendaftaran calon pegawai muda. oke. Biasanya kalau untuk pendaftaran magang itu biasanya setahun itu ada berapa periode? Kalau itu aku kurang tahu ya, tapi di Bank Indonesia Purwokerto tuh ada. Kalau misalnya di tahun ini diumumin tuh 3 kali. 3 kali periode. Iya. Nanti kalian bisa lihat aja ya buat pantengin. Soalnya di situ bakal ada event-event program magang tuh di situ. Teman-teman jangan lupa follow Ya, betul. Instagram Bank Indonesia biar dapat info-info updatean terbaru ya, Pak. Ya betul. Terutama buat kalian yang lagi cari magang. Oke. Ada lagi nggak? Belum ada lagi pertanyaan. Ada yang ketinggalan nggak tadi? Ada yang ketinggalan nggak? Oh, saya nggak ada. Nggak ada. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa dicukupkan aja sesi kita kali ini. Nah, pada intinya dari obrolan-obrolan kita bisa kita ambil bahwa untuk menggali potensi kita, untuk mendapatkan potensi kita bisa dengan mengenali diri yang pertama. Betul. Yang kedua, mengikuti apa yang menjadi hobi kita, terus kita Ya, kembangkan lagi. Nah, di Genbi ini juga menjadi salah satu wadah buat teman-teman buat menggali potensi. Dan tadi juga ada mengasah hard skill dan soft skill juga Ya, di pasti Genbi. ada. Jadi teman-teman, ayo buat yang belum join Genbi, apa Pres? Belum join Genbi tahun depan yang angkatan 2022 sama 2021 juga masih bisa daftar. Jangan lupa ya, pantengin terus Genbi Purwokerto dan Bank Indonesia Purwokerto. Oke. Mungkin dari Pres Kiki ada closing statement? Closing statement Oke. ya. Apa? Jargon aja apa? Jargon boleh. Karena kalau misalnya Masih di, boleh. oh ya, for your information ya, kalau misalnya di Genbi itu ada jargon, yaitu apa? Genbi, energi untuk negeri, together we are stronger. Gitu. Jadi Genbi, energi untuk negeri, together we are stronger. Ini ya, ini Genbi banget. Nah, kalau misalnya bakal ada buat masyarakat umum juga ya, buat event-event dari BI dan proker dari Genbi sendiri dipantengin terus. Pokoknya kalau buat apalagi buat mahasiswa, upgrading mahasiswa dari Genbi bakal ada. Jadi bisa join. Oke. Ada kata-kata semangat motivasi untuk para audiens, Pres? Semangat. Semangat ya jaga diri kalian ya, life balance guys. Oke. Saya rasa bincang-bincang hari ini cukup. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dari Sapa Genbi Part 1 kali ini. Apabila banyak salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman jangan lupa follow Instagram Bank Indonesia Purwokerto dan juga Genbi Purwokerto biar kalian tuh tahu updatean terbaru dari kita. Jargon dulu, Pres. Bareng dong. Bareng. Ayo, Masuk jargon. sini. Masuk sini, teman-teman. Oke, iya, masuk semua ya. Sini. Gak masuk, Saf. Sini semua. Ayo, Safa, Dewi, ayo. Dia adalah di layar belakang kita. Belakang layar kita. Ayo sini. Hitungan ketiga, 1, 2. Hai, ini. Nih. Satu sama aku sini. Kelihatan nggak? Nggak masuk sini. Yang nggak masuk siapa? Dua-duanya. Nggak. Sini. Sini semua. Kan sini masih ada. Berdiri nggak apa-apa. Ya kamu berdiri deh. Sini. Halo guys. Sini kamu. Ini ada Dewi, ada Fatan, ada siapa? Safa. Oke. Dari siapa dulu? Tan, kamu apa? Dipimpin oleh Mas Fatan. Oke. Opres. Sini. 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 Di bawah. Udah. Teman-teman kita jargon dulu ya. Udah ya, oke. Dipimpin sama Pres Kiki. Genbi, energi untuk negeri. Together we are stronger.
Wow, bye guys. See you sama Genbi selanjutnya. Guys, jangan lupa follow dan stay tune dan tunggu episode selanjutnya. Kami dari media eksternal Sapa Genbi dan juga Press Kiki pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.